Bayangkan sebuah sungai. Sekarang, bayangkan sungai ini mengalir di dasar laut. Kedengarannya mustahil, seperti cerita fantasi. Tapi fenomena ini nyata. Sungai bawah laut ini, tersembunyi dari pandangan kita, adalah bukti kekuatan dan misteri alam. Ini bukan sungai biasa, dengan air tawar jernih yang penuh ikan. Ini adalah arus air asin yang padat mengalir di dasar laut, seringkali membentuk saluran dan bahkan air terjun, mirip sungai di darat. Ini adalah pemandangan sunyi, tersembunyi di bawah ombak, namun memainkan peran penting dalam ekosistem laut. Sungai bawah laut ini bukan hanya keanehan alam, mereka adalah bukti sistem kompleks dan saling terhubung yang mengatur planet kita. Mereka mengingatkan kita bahwa masih banyak yang harus ditemukan, masih banyak yang harus dipelajari tentang dunia bawah laut. Salah satu contoh paling menakjubkan dari fenomena ini dapat ditemukan di lepas pantai semenanjung Yucatan, Meksiko. Di sini, jaringan gua bawah laut yang luas, yang dikenal sebagai cenote, menjadi tuan rumah bagi pemandangan spektakuler sungai air tawar yang mengalir di bawah laut. Cenote ini terbentuk selama ribuan tahun oleh runtuhnya batuan kapur berpori, bertindak sebagai jendela ke dunia tersembunyi ini. Para penyelam, yang dilengkapi dengan lampu yang kuat, telah mengabadikan gambar-gambar menakjubkan dari sungai-sungai yang terendam ini. Air tawarnya mengalir di atas air asin yang lebih padat di bawahnya. Halo Klein, titik di mana air tawar bertemu dengan air asin yang lebih padat menciptakan efek visual yang memukau, batas buram yang berkilauan antara dua badan air yang berbeda. Ini adalah pengingat yang nyata tentang kekuatan tak terlihat yang berperan di lautan kita. Contoh mencolok lainnya terletak di bawah Laut Hitam. Di sini, sebuah sungai bawah laut yang sangat besar, lengkap dengan pohon dan daunnya sendiri di dasar laut, mengalir bermil-mil. Ditemukan pada tahun 2010, sungai ini begitu besar sehingga jika berada di darat, ia akan menjadi sungai terbesar ke-6 di dunia, dalam hal volume air yang dibawanya. Raksasa bawah laut ini mengukir saluran yang dalam di dasar laut, beberapa di antaranya lebih dari 100 kaki dalamnya, dan bahkan membentuk air terjun saat mengalir menuruni tebing bawah laut. Sungai ini membawa sedimen dan nutrisi dari daratan sekitarnya, memengaruhi ekosistem Laut Hitam dengan cara yang baru mulai kita pahami. Penemuan ini menyoroti betapa banyak yang masih harus kita pelajari tentang lautan kita. Ini adalah pengingat bahwa tersembunyi di bawah permukaan yang familiar, terdapat dunia yang beragam dan menakjubkan seperti yang ditemukan di darat. Keberadaan sungai bawah laut ini mungkin tampak berlawanan dengan intuisi. Bagaimana mungkin sebuah sungai ada di dalam badan air yang lebih besar, terutama ketika keduanya terdiri dari kepadatan yang berbeda? Jawabannya terletak pada prinsip-prinsip dasar fisika, khususnya kepadatan dan gravitasi. Sama seperti minyak dan air tawar dan air asin memiliki kepadatan yang berbeda. Air tawar, yang kurang padat, cenderung mengapung di atas air asin yang lebih padat. Perbedaan kepadatan ini, ditambah dengan gaya gravitasi, menciptakan kondisi bagi sungai bawah laut untuk terbentuk. Ketika air tawar dari sungai atau sumber bawah tanah mengalir ke laut, ia tidak langsung bercampur dengan air asin. Sebaliknya, ia membentuk lapisan yang berbeda di atas, seperti lapisan yang kita lihat pada saus vinaigrette sebelum kita mengocoknya. Lapisan air tawar ini, didorong oleh gravitasi, mengalir di sepanjang dasar laut. Betsin yang paling tidak resistan, seperti ekstelis darat. Bagian 5, arus kepadatan, mesin sungai bawah laut. Sungai bawah laut ini adalah jenis arus kepadatan, aliran yang didorong oleh perbedaan kepadatan antara dua cairan. Arus ini merupakan bagian mendasar dari sirkulasi laut, memainkan peran penting dalam mengangkut panas, garam, dan nutrisi ke seluruh dunia. Dalam kasus sungai bawah laut, perbedaan kepadatan terutama disebabkan oleh salinitas, jumlah garam terlarut dalam air. Namun, suhu juga dapat berperan. Air dingin lebih padat daripada air hangat, sehingga aliran air dingin dan asin juga dapat menciptakan sungai bawah laut. Arus kepadatan ini adalah mesin sunyi lautan kita, terus-menerus menggerakkan air dan memengaruhi kehidupan laut dengan cara yang baru mulai kita pahami. Bagian 6. Kehidupan dalam keseimbangan, ekosistem unik sungai bawah laut.
Kondisi unik yang ditemukan di dalam dan di sekitar sungai bawah laut, menciptakan habitat bagi berbagai kehidupan yang mengejutkan. Ekosistem ini, yang seringkali terisolasi dari lautan sekitarnya, adalah rumah bagi spesies yang secara khusus beradaptasi dengan tingkat salinitas dan nutrisi yang tidak biasa. Misalnya, di Cenote, Meksiko, para penyelam telah menemukan ikan gua buta dan krustasea yang telah beradaptasi dengan kehidupan dalam kegelapan total. Makhluk-makhluk ini telah mengembangkan sistem sensorik yang unik, mengandalkan sentuhan dan penciuman daripada penglihatan untuk menavigasi lingkungan mereka. Zona pencampuran antara air tawar dan air asin, halocline, sangat kaya akan kehidupan. Wilayah dinamis ini, tempat nutrisi berlimpah, menarik beragam spesies dari plankton mikroskopis hingga ikan dan inverta yang lebih besar. Bagian 7. Seruan untuk konservasi, melindungi keajaiban bawah laut kita. Sungai bawah laut, seperti banyak ekosistem sensitif di seluruh dunia, menghadapi ancaman yang meningkat dari aktivitas manusia. Polusi, perubahan iklim, dan eksplorasi minyak dan gas semuanya menimbulkan risiko yang signifikan terhadap lingkungan unik ini. Polusi dari limpasan pertanian dan pembangunan pesisir dapat mencemari sumber air tawar yang memberi makan sungai-sungai ini, mengganggu keseimbangan ekosistem yang rapuh. Perubahan iklim, yang menyebabkan naiknya permukaan laut dan pengasaman laut, semakin mengancam lingkungan yang rapuh ini. Sangat penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi keajaiban tersembunyi ini. Meningkatkan kesadaran tentang keberadaan mereka, mendukung praktik pariwisata berkelanjutan, dan mengadvokasi kebijakan yang melindungi lautan kita adalah langkah-langkah penting ke arah yang benar. Bagian 8, Masa depan eksplorasi, mengungkap misteri lautan dalam. Penemuan sungai bawah laut adalah bukti betapa banyak yang masih harus kita pelajari tentang lautan kita. Seiring kita mengembangkan teknologi baru dan terus menjelajahi laut dalam, kita pasti akan mengungkap lebih banyak rahasia yang tersembunyi di bawah ombak. Kendaraan bawah laut otonom, yang dilengkapi dengan sensor dan kamera canggih, sudah memainkan peran penting dalam menjelajahi lingkungan yang menantang ini. Penjelajah robot ini dapat menjelajah ke tempat-tempat yang terlalu berbahaya atau sulit bagi manusia, mengirimkan kembali data berharga yang memperluas pemahaman kita tentang alam bawah laut ini. Masa depan eksplorasi laut cerah, dan dengan itu muncul tanggung jawab untuk melindungi apa yang kita temukan. Dengan bekerja sama, kita dapat memastikan bahwa keajaiban bawah laut ini terus menginspirasi dan memukau generasi yang akan datang. Bagian 9. Kesimpulan, dunia keajaiban menanti. Keberadaan sungai bawah laut, sebuah fenomena yang tampaknya menentang logika, menyoroti kekuatan dan kompleksitas alam yang menakjubkan. Arus tersembunyi ini, yang mengalir tanpa suara di bawah ombak, mengingatkan kita bahwa masih banyak yang harus ditemukan, masih banyak yang harus dipelajari tentang planet kita. Saat kita terus menjelajahi lautan, kita harus mendekati penemuan-penemuan ini dengan rasa kagum dan hormat. Adalah tanggung jawab kita untuk melindungi ekosistem yang rapuh ini, untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat mengagumi keindahan dan misteri sungai bawah laut.